Sebelum datang ke wilayah Terminin ini, Erik juga sangat berpengetahuan. Meski banyak hal yang tidak mudah dijelaskan secara ilmiah untuk munculnya level Grandmaster, namun semuanya bisa dimengerti. Sejak datang ke wilayah Terminin, Erik menemukan bahwa pengetahuannya telah disegarkan lagi dan lagi. Setelah melihat beruang perak, Erik melongo. Dia tinggal perlu meniup angin saja sudah bisa membuat aku dan Natasha terbang. Ini sedikit terlalu tidak masuk akal. Erik merasa dadanya seperti dihantam palu godam. Jika bukan memaksa tahan, bisa saja darahnya akan menyembur keluar. Natasha, apa kamu yakin ini Raja Beruang wilayah Terminin? Erik terbatuk dan mencoba berdiri. Natasha berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tampaknya sangat kuat. Kami baru saja masuk ke wilayahnya karena kesalahan dan melukai bawahannya Piton. Sekarang beruang ini membawa sekelompok beruang untuk membalas dendam. Aku khawatir kita tidak akan bisa kabur. Natasha tak berdaya. Baru saja Natasha menerbangkan seekor beruang coklat. Tapi sekarang ada 8 beruang coklat, dan satu lagi beruang perak yang menakutkan. Bagaimana caranya kabur? Tekanan dari 9 beruang besar sangat kuat, seolah-olah ancaman kematian selalu mendekat. Erik melawan dan berkata, bukankah kamu yang tertua dari keluarga Yun? Bisakah kamu melakukannya? Natasha menggelengkan kepalanya, jika hanya 8 beruang coklat, aku bisa melakukannya. Tetapi dengan satu beruang perak lagi, suaranya ombak saja itu bisa menerbangkan kita ke udara. Aku bukan lawannya. Namun, kita harus melarikan diri, mungkin masih ada kemungkinan. Natasha menunjuk ke tebing 300 meter di belakang Erik, aku menundanya beberapa saat, dan kemudian mundur ke tebing, lompat ke bawah. Tebing itu tingginya setidaknya 7 atau 800 meter. Lompat ke bawah. Erik merasa dirinya akan mampus terjatuh dari tebing itu. Meskipun tingkat master sangat kuat, mereka tetap tidak bisa menahan tebing setinggi 800 meter. Melihat Erik masih ragu-ragu, Natasha berkata, bocah, percayalah. Beruang perak ini pasti mencapai kekuatan jembatan Tongyun. Kekuatanku nyaris selevel istana Baijin. Memblokirnya dengan 2 jurus adalah batas maksimalku, jurus ketiga aku pasti mati. Dalam 2 pukulan, kami melompat dari tebing untuk bertahan hidup, dan masih ada kesempatan untuk hidup. Oke, Erik hanya bisa setuju. 1, 2, 3, lari. Natasha menghitung 3, lalu menarik Erik dan berlari di belakangnya. Hampir pada saat yang sama. Oh, beruang perak meraung dan lari. Seharusnya beruang itu lebih besar. Kecepatan larinya tidak terlalu cepat, tapi beruang perak itu berlari kencang seperti harimau dan macan tutul. Erik membuat perkiraan kilat. Dari saat berangkat hingga saat ini, dia hanya berlari sejauh 70 meter, dan akhirnya disusul oleh beruang perak. Dengan kata lain, dengan kecepatan Erik dan Natasha, setiap kali mereka berjalan ke depan sejauh 70 meter, mereka akan ditangkap oleh beruang perak. Untuk berhasil mencapai tepi tebing, kamu harus berjalan di 4 kali, dengan 70 meter sebagai pembagian. Kamu harus melewati 4 bagian dan akan terkejar oleh beruang sebanyak 4 kali. Tumpuan terakhir sudah bisa melompat, dan beruang perak pasti tidak akan melompat bersamanya. Kalau begitu masih ada 3 titik di depan. Itu berarti setidaknya ia harus berhasil melawan 3 pengejaran beruang perak. Ini adalah pertama kalinya. Natasha jelas tahu ini juga, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menapakkan tangannya. Kali ini, telapak tangan itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya yang menerbangkan beruang coklat. Telapak tangan Natasha seolah berubah menjadi bon. Itu meledak di beruang perak dalam sekejap. Hasilnya, medan gaya muncul di luar beruang perak. Meskipun bon itu kuat, itu tidak menembus lapisan medan gaya ini. Kekuatan aura beruang perak dilepaskan keluar tubuhnya, dan terus dengan cepat mendekati mereka berdua. Jika tidak bisa menahannya dengan cepat di titik ini, mereka tidak bisa mundur. Kampret, ini mengancamku untuk menggunakan trik rahasiaku. Natasha berteriak, menahan rasa sakit di telapak tangannya,
dan mengusap lagi, meremas segelnya. Kali ini, Erik jelas merasakan aura Natasha mengalami perubahan mendasar dari sebelumnya. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pusaran air, terus-menerus meletuskan tenaga dalam keluar, memberkati telapak tangannya lagi dan lagi, membuat kekuatan telapak tangan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istana Baijin. Erik merasakan tenaga dalam misterius begini untuk pertama kalinya. Jika dihitung dari tingkat kekuatan, Natasha saat ini seharusnya menggunakan kekuatan Istana Baijin. Sekejap, telapak tangan Natasha berubah menjadi bon yang lebih menakutkan, membombardir beruang perak dengan keras. Boom! Tubuh besar beruang perak berhenti sejenak. Pada saat ini, pergi. Natasha menarik Erik dan berlari kembali. Semuanya seperti yang mereka perkirakan sebelumnya. Setelah bergegas maju sejauh 70 atau 80 meter, beruang perak mengejar lagi. Natasha berbalik lagi, meledakkan telapak tangannya untuk melawan. Boom! Cakar besar beruang perak menapak ke arah mereka, itu menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Meskipun Natasha meledakkan tangannya dalam pertahanan, namun dia malah menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Untungnya, tindakan beruang perak terhenti untuk sementara waktu lagi. Bajingan, kekuatan binatang jahat ini sangat kuat. Natasha bangkit dengan susah payah. Dengan bantuan Erik, dia terus berlari ke depan. Ketika masih tersisa jarak 80-an meter dari tebing, beruang perak itu menyusul lagi. VTTT. Natasha memuntahkan darah ke tanah, batuk sambil berkata, "Bocah, aku tidak bisa menahan serangannya lagi. Aku tidak bisa terus melindungimu. Ayo kita lari ke dua arah. Siapa yang akan bertahan hidup, terserah kehendak Tuhan." Setelah berbicara, Natasha mendorong Erik menjauh pergi. Lalu Natasha provokatif menolak beruang perak itu 2 kali. Setelah berhasil membuat marah beruang perak, Natasha berlari ke arah kiri. "Beruang besar yang bodoh, kejar aku!" Natasha berteriak sambil berlari. "Ini adalah orang gila." Beruang perak berteriak kencang, menerkam, dan dia akan menerkam Natasha. Bagaimana Natasha yang terluka parah bisa menghindari serangan ini? Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat tubuh besar beruang perak yang hendak menerkamnya. Sebuah tangan tiba-tiba terulur, menarik Natasha ke belakang dan meluncur menjauh. Bang! Gelombang beruang perak membuat lubang besar di tanah. Jika ini mengenai sasaran, itu pasti antara mati atau cacat. Natasha menatap Erik heran. "Bocah, kenapa kamu tidak lari? Kamu pikir aku siapa? Aku masih menunggu kamu untuk mengenalkan aku pada Tamara. Bagaimana aku bisa menjadi penakut di depanmu? Berhenti bicara omong kosong. Pergi." Erik tidak suka dia berjalan dengan lambat, dan lalu mengangkatnya di punggungnya dan berlari menuju tebing. "Bocah, aku tidak melihat bahwa kamu juga seorang master seni bela diri. Tapi kamu tidak bisa lari sambil menggendongku. Kamu yakin mau?" kata Natasha. "Diam," bentak Erik. Natasha tersenyum, "Bocah baik, aku sudah pasti akan berteman denganmu. Siapa namamu?" Erik mengabaikannya, dan beruang perak di belakang mereka sudah menyusul. 8 beruang coklat mengikuti beruang perak. Jika kali ini tertangkap, mereka tinggal tunggu saja untuk menjadi makanan. Jarinya digigit dan digambar 10 tetes benang pemotong. 10 tetes benang pemotong menyerang mata, telinga, hidung dan mulut dari beruang perak. Posisi ini adalah bagian tubuh beruang yang paling rentan. Secara teori harusnya lebih mudah untuk diserang. Tapi itu hanya meninggalkan beberapa luka kecil seperti lubang jarum pada beruang perak, yang sebenarnya tidak berbahaya. Beruang perak melompat dan menerkam ke bawah. Ketika dua Erik kurang dari 10 meter dari tepi tebing, keduanya terjatuh ke lantai karena ditimpa oleh beruang perak. Erik berpikir untuk berjuang, tetapi kedua cakar beruang besar itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, seperti 2 batu besar yang menekan kedua orang ke tanah. Erik berteriak dalam hati, "Bangsat, ini sudah sekarat. Aku akan mati karena seekor binatang. Memalukan sekali."
Beruang perak berseru kegirangan, lalu menggigit ke arah leher Erik. Dasar binatang, datang dan gigit aku, teriak Natasha. Dia mencoba mengalihkan perhatian beruang perak, tetapi itu sia-sia, mulut beruang perak itu sudah digigit. Erik mengulurkan tangan untuk menutup mulut beruang perak itu. Retak, beruang perak itu menggigit tangan kanan Erik. Erik hanya merasakan kesemutan, mengira tangannya telah digigit. Setelah beberapa saat, Erik merasa tangannya masih ada. Dan cakar beruang yang menekannya juga diangkat. Erik membuka matanya dan melihat beruang perak berlarian dengan panik. Ada apa ini? Erik tercengang. Natasha berkata, seharusnya karena memakan darahmu. Itu diracuni oleh darahmu. Apakah darahmu beracun? Erik tiba-tiba bereaksi, apakah itu benar-benar Fireblood? Kekuatan beruang perak ini begitu menakutkan, bisakah Fireblood membuat beruang perak gila? Begitu mengerikankah kekuatan darah api? Erik tiba-tiba, darahku tidak beracun, hanya saja panas sekali. Beruang perak berguling-guling di lantai dan meraung, kulit tubuh terbakar hingga menjadi merah. Dapat dilihat bahwa dia sangatlah menderita, dan situasinya semakin memburuk. Natasha tercengang, darahmu mengerikan. Bahkan tingkatan seperti beruang perak, hanya karena menggigitmu, itu sekarang sudah mau mati. Aku melihat beruang perak berguling-guling di tanah, dan pohon-pohon di sekitarnya semuanya terus bertumbangan karena ditabraknya. Beruang itu meraung terus. Setelah beberapa saat, retakan muncul di kulit beruang perak, dan darah terus mengalir keluar dari celah itu sangat menyeramkan. Natasha menghela napas lega, sepertinya binatang jahat ini akan segera mati. Kita tidak harus melompat dari tebing. Hebat, sobat, setelah keluar, aku akan mentraktirmu makan makanan enak. Aku akan mencari beberapa wanita cantik untukmu, dan membiarkanmu bersenang-senang. Natasha menepuk bahu Erik dengan keras. Aku punya beberapa teman baik yang sangat cantik, aku akan memperkenalkanmu untuk bersenang-senang nanti. Erik benar-benar salut. Apakah kamu ingin memperkenalkan teman baikmu yang sangat cantik untuk dimainkan olehku? Ya Tuhan, sungguh suwe sekali sahabatmu memiliki teman sepertimu, Natasha. Jika bukan karena sedikit mengenal Natasha ini, dia mengira Natasha adalah orang gila. Namun, pada saat ini, beruang perak gila itu tiba-tiba menabrak dua orang itu. Keparat, dia sudah akan mati, dan tapi dia masih ingin menangkap kita. Apakah dia ingin mati bersama kita? Tidak, teriak Natasha. Boom! Beruang perak itu berlari menabrak ke arah Erik berdua. Mereka tertabrak terbang dari tebing bersama-sama. Erik terlempar dari tebing dan meraung memilukan. Tidak apa-apa jika kamu mati sendiri, mengapa kamu masih harus membawa kami? Katakan di bawah sana, ada tebing setinggi 800 meter. Erik yang ada di udara, seperti anak tenggelam. Tidak peduli seberapa kuat tenaganya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Dia hanya bisa membiarkan dirinya jatuh ke bawah saja. Di bawah tebing adalah batu-batuan. Batu-batunya tidak rata, dan ada banyak taji tajam. Jika ini terjatuh ke sana, akan menjadi gawat. Pada saat mendarat, Erik menghabiskan semua tenaga dalam dan membombardirnya. Namun gaya jatuh yang terlalu besar masih membuat tubuh Erik membentur batu dengan keras. Detik berikutnya, tatapan Erik menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Ketika terbangun lagi, Erik merasa luar biasa. Aku mati karena terjun dari sana. Tidak mungkin, aku ingat dengan jelas bahwa aku sudah mati. Erik mengusap dagu, mata, dahinya, sentuhannya nyata. Tidak mati. Erik mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah yang besar. Hanya sedikit cahaya redup yang turun. Bau amis darah yang kuat tercium. Erik menoleh untuk melihat, dan melihat tubuh beruang perak tergeletak di samping. Beruang perak sudah mati, dan tubuh itu dibakar menjadi arang hitam. Itu jelas terbakar sampai mati oleh Fireblood. Astaga, Fireblood di tubuhku, sejak kapan menjadi begitu kuat? Erik terkejut, dan dia menghabiskan beberapa saat untuk mengamati situasi. Di sekitar dinding tebal, sebuah pintu besi mengunci seluruh ruangan.
Gerbang besi menghadap sebuah lorong, dan ada cahaya terang di ujung lorong, dan samar-samar terlihat bahwa itu adalah sebuah aula besar. Apakah aku tertangkap? Erik berusaha bangkit dan datang ke gerbang besi. Dia berusaha membuka gerbang besi dengan keras. Tapi gerbang besi itu sangat berat sehingga tidak bisa ditarik oleh orang seperti Erik. Apakah ada orang? Erik menggedor pintu dan berteriak, tidak ada respon. Erik kembali ke mayat beruang perak dan duduk dengan sedih. Jika sudah begini ya sudah terima saja. Dia lalu menjalankan Viriton Nine Realm dan berlatih perlahan untuk menghabiskan waktu. Entah sudah berapa lama, dan ada suara langkah kaki di luar pintu. Erik segera membuka matanya dan siaga. Dia melihat seorang pemuda di depannya. Membawa tas strip. Pemuda itu adalah orang yang membuat teh untuk Tamara dan mengemudi untuknya. Adolf yang dikenal sebagai daerah terlarang Provinsi Qian. Dia datang ke gerbang, mengulurkan tangannya dan menariknya dengan lembut, dan gerbang besi yang berat terbuka. Erik pertama kalinya melihat lelaki ini dengan jelas. Sangat tampan, sangat memukau. Jika Erik seorang wanita, mungkin akan khawatir dirinya akan tergoda. Halo, aku Adolf. Adolf berkata langsung, kamu, ikuti aku. Dia tidak ingin basa-basi lagi, dan berbalik badan. Erik mengikutinya. Dia berjalan melewati lorong dan sampai di ujung. Dan menyadari bahwa ini adalah Kolosseum. Banyak potongan darah dan mayat binatang buas tertinggal di tanah. Darah telah mengering, dan potongan-potongan mayat telah menjadi mumi. Menyeramkan. Kolosumnya sangat besar. Ada juga beberapa kursi di sekitar. Dapat dilihat bahwa Tamara biasanya menyukai tempat ini. Jangan sembarangan melihat, jangan terlalu banyak bertanya. Adolf mengingatkan dengan ramah. Melewati Kolosseum, ada sebuah kolam air panas besar di depannya yang ditumbuhi bunga dan tanaman, dan ada rumah kayu yang sangat unik di tengah-tengah bunga dan tanaman. Adolf berhenti di luar perbekalan. Kamu bisa masuk, Erik bertanya. Apakah Tamara ada di dalam? Adolf berkata dengan dingin, jangan tanya jika itu tidak dibolehkan. Erik menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan masuk. Awalnya dia berpikir bahwa bagian dalam rumah kayu adalah ruang tamu. Namun, yang dilihat Erik adalah ruangan patung. Berbagai binatang dan pohon diukir di sini. Erik tertegun sejenak. Ini adalah pematung paling hebat yang pernah dilihat Erik sejak dia datang ke sini. Karya yang dia pahat mirip dengan yang asli. Ketika melirik ke atas, Tamara sedang duduk di kursi. Dia sambil memegang pisau dan memegang sepotong kayu di tangan yang lain. Dia sedang mengukir bunga likoris radiata. Kerajinan tangan yang indah dan teknik yang luar biasa. Erik tampak semakin tertarik, tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan, berjongkok tanpa mengedipkan matanya. Bunga likoris radiata berangsur-angsur terbentuk, hanya sisa ukiran terakhir. Tamara tiba-tiba berhenti, ragu-ragu, tangannya yang memegang pisau sedikit gemetar. Erik berkata, mengukir bunga adalah mengukir hati. Bunga likoris radiata disebut rumput tidak berperasaan. Jika kamu tidak bisa turun tangan, itu berarti kamu bukan orang yang kejam. Tamara melirik Erik, dan Erik melanjutkan, bunga likoris radiata, kelembutan iblis. Cerita rakyat bunga yang secara sukarela dilemparkan ke neraka oleh iblis dikirim kembali oleh iblis, tetapi masih berkeliaran di jalan Huangquan. Setan tidak tahan, jadi mereka setuju untuk membiarkannya berada di jalan untuk memberikan bimbingan dan kenyamanan kepada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia. Kamu sedang rindu dengan orang yang sudah meninggal. Tamara tidak mengukir ukiran terakhir, menyimpan bunganya, dan berdiri lalu berkata, kamu berdiri dengan baik. Erik buru-buru berdiri dengan tegak dan hormat. Tamara mengatakan, beruang perak itu mati karena kepanasan oleh darahmu. Beruang perak kecilku yang aku besarkan selama bertahun-tahun dibunuh olehmu. Kamu katakan sekali, harus bagaimana ini? Keparat, beruang perak dipelihara olehmu. Erik melompat lurus ke atas, aku bilang kamu sungguh maniak. Untuk apa kamu memelihara binatang seperti begini? Apakah kamu tahu bahwa aku hampir mati di tangan beruang perak? Tamara berkata dengan dingin, siapa yang membiarkanku masuk ke wilayahku?
Kamu mencari mati. Dengan setelah raungan keras, pisau ukir di tangannya hancur dan berubah menjadi debu. Sah. Erik menghela napas, kekuatan mengerikan apa ini? Erik tidak berani langsung membantah. Kalau begitu, Tamara menyelamatkan dirinya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Tamara menjadi tenang dan berkata dengan dingin, tempat ini disebut wilayah Terminin. Ini adalah tempat di mana keluarga Hai berlatih selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ayah aku berlatih di sini, dia bermain melawan Raja Beruang dan saling maju bersama. Oleh karena itu, Raja Beruang juga berteman baik dengan ayahku. Namun, pernah ada sekali ayah aku dan Raja Siong tidak tahu mendapatkan serangan apa. Keduanya meninggalkan wilayah Terminin dan tidak pernah kembali lagi. Erik berdiri diam dan mendengarkan dengan seksama. Dia mendapatkan poin pentingnya, ternyata beruang perak itu masih bukanlah Raja Beruang. Astaga, beruang perak yang luar biasa, ternyata masih bukan Raja Beruang. Dan Raja Beruang yang sebenarnya, benar-benar bisa bersaing dengan ayah Tamara, Alex. Di tanah wilayah Terminin ini, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Tamara melanjutkan, pada saat itu, Raja Beruang menembus batas tingkat Grandmaster dan memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Pada saat itu, ayahku pergi bersamanya untuk menjelajahi misteri itu. Aku membesarkan anak Raja Beruang. Aku ingin mengamati jalur pertumbuhan beruang perak dan melihat apakah aku dapat menemukan misteri menembus batas Grandmaster. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya membudidayakan beruang perak ini ke tingkatan jembatan Tongyun. Terlihat rahasia itu ada di depanku. Ini semua karena kamu. Tamara menunjuk ke Erik dan berkata dengan keras, kamu membunuh beruang perak ini. Mengapa hatimu begitu kejam? Bayi beruang yang begitu baik, kamu juga tega membunuhnya. Keparat, Erik hampir melompat, bayi beruang yang lucu. Tamara, apakah otakmu rusak? Beruang raksasa setinggi 8 meter, kekuatan jembatan Tongyun. Dia hampir membunuhku, oke. Dia sendiri yang memakan darah apiku, dan mati kebakaran, kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Tamara, kamu ingin menyalahkanku untuk ini. Tolong, aku ini korban, oke. Teriak Erik. Tamara berkata, justru karena kamu. Jika orang lain membunuh bayi beruang aku, orang itu akan menjadi orang mati. Erik berkata, apa maksudmu? Tamara berkata, bayi beruangku sudah menjadi kekuatan jembatan Tongyun. Karena menggigitmu dan mati kepanasan karena darahmu. Darah di tubuhmu bukanlah Fire Blood biasa, tetapi Crimson Blood yang sangat berharga. Crimson Blood, Erik tercengang. Sebelum ini, Bella juga tahu bahwa dia mempunyai Fire Blood, tapi dia tidak tahu apakah itu Fire Blood atau level yang lebih tinggi yakni Crimson Blood. Kali ini, Tamara memberikan jawaban yang pasti. Erik tercengang. Tamara memelototi Erik, setelah ini, kamu akan menggantikan bayi beruang dan menjadi subjek pengamatan aku. Untuk membayar kematian bayi beruang. Tidak, aku bukan bayi beruang. Bagaimana bisa aku menjadi eksperimenmu? Bantah Erik. Dor. Seusai Erik berkata, dia langsung terbanting ke lantai dan ketakutan. Jika kamu menolak, aku akan membunuh kamu untuk mendapatkan darah. Kata-kata Tamara mengejutkan Erik. Wanita ini sangat kejam. Aku tidak menolak, kamu tidak akan membunuhku untuk mendapatkan darah, kan? Erik berkata, bisakah kamu menjaminnya? Tamara berkata, aku tahu Crimson Blood adalah harta yang diimpikan oleh berapa banyak master seni bela diri yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka semua pasti akan membunuhmu dan mengambil darah. Tapi aku Tamara, tidak memandang itu. Aku akan menggunakan upaya aku sendiri untuk menembus batas jembatan Tongyun. Aku hanya ingin menggunakan kamu sebagai produk uji untuk mengamati perubahan darah yang merah di tubuhmu. Wanita ini tidak biasa, arogan dan percaya diri. Dia benar-benar adalah orang hebat. Orang seperti Feroz tidak bisa dibandingkan dengannya. Erik menghela nafas lega, jadi, aku tidak ada pilihan lain. Tamara berkata, apakah kamu baru mengerti? Erik berkata, tidak apa-apa, katakan saja.
Aku menjadi produk uji kamu, apa yang harus aku lakukan? Tamara berkata, jika kamu adalah tikus kecil, tentu saja aku akan memasukkan kamu ke dalam sangkar besi, tetapi mengingat kamu adalah seorang individu, dikurung dalam sangkar besi mempengaruhi pertumbuhan normal kamu dan aku harap kamu masih mengikuti lintasan pertumbuhan normal kamu. Hanya saja aku harus menilai dan memahami kamu setiap beberapa waktu. Aku harus memantau perubahan Crimson Blood dan kekuatan kamu. Itu saja. Erik merasa bahwa meskipun wanita itu berkata dengan perkataan yang tidak enak didengar, tapi persyaratan yang diberikannya masih bagus, sangat longgar, bisa diterima secara emosional. Tamara berkata, begitu saja. Erik berkata, tapi begitu orang lain tahu bahwa aku memiliki Crimson Blood, aku khawatir mereka semua ingin membunuhku untuk mendapatkan darah, bukankah begitu? Tamara sangat tegas, aku akan membiarkan kamu pergi. Sejak saat itu, kamu adalah orang dari Tamara. Di Provinsi Qian, tentu saja tidak ada yang berani mengincar kamu. Kata yang sangat tegas. Apakah satu orang menekan seluruh Provinsi Qian? Aku bukan dari Provinsi Qian, aku dari Zonghai. Sebelum Erik selesai berbicara, Tamara langsung berkata, kata-kata aku juga berguna di Zonghai. Apakah begitu mendominasi? Kamu tidak takut aku lari? Tanya Erik. Tamara berkata, jika kamu berani lari, bayi beruang adalah akhirmu. Bayi beruang lagi. Erik mengangguk, baiklah. Kalau begitu aku pergi. Erik bangkit dan hendak pergi. Di saat ini, Adolf masuk dari luar, pemimpin muda, Feroz, dan Ronald datang menemui kamu, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tamara tidak tertarik, ada apa? Adolf berkata, itu berhubungan dengan Erik, berhubungan juga dengan Master Selina Hai dari organisasi Arus Gelap. Perkataan Adolf membuat hati Erik merasa tidak nyaman. Feroz dan Ronald benar-benar datang mencari Tamara. Jelas, mereka percaya dengan adegan sebelumnya yang dimainkan Selina dan Erik. Mereka percaya bahwa Selina telah diperintahkan oleh Tamara untuk menyerahkan Erik kepada Tamara. Bagaimanapun keluarga Bai dan keluarga Hai adalah, dan salah satu dari 3 keluarga besar Provinsi Qian, dan mereka berada dalam kondisi aliansi. Namanya juga aliansi strategis berarti bahwa satu pihak diserang dan 2 pihak lainnya harus melakukan segala daya mereka untuk melindunginya. Jika keluarga Bai ingin menggunakan aliansi ini untuk menekan Tamara, minta Tamara untuk membunuh Erik dan membalaskan dendam keluarga Bai. Bahkan jika Tamara gagah, dia juga tidak berani melanggar perjanjian aliansi secara terbuka. Oke, biarkan mereka menunggu, aku akan segera ke sana. Tamara menjawab dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Erik menarik Tamara. Sebelum dia bisa berbicara, Adolf tiba-tiba muncul di depan Erik dan menekannya di lantai, jangan sentuh pemimpin muda. Erik terjatuh merangkak, keparat. Kamu dasar Tamara begitu hebat hingga disentuh saja juga tidak boleh. Erik berdiri dan berkata, Tamara, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Aku akan membicarakannya ketika aku kembali. Tamara ingin pergi lagi. Jangan. Erik bergerak maju untuk menahan Tamara lagi. Dia teringat dengan apa yang baru saja terjadi, lalu dia mundur 2 langkah. Dan dengan keras berkata, aku punya hal besar untuk dibicarakan denganmu. Dan itu harus sebelum kamu pergi untuk bertemu dengan Feroz. Aku ini sudah menjadi kelinci percobaanmu, apa kamu bahkan tidak setuju untuk berbincang denganku? Tamara melirik Erik dan melihat wajahnya yang serius, dia tahu Erik bukan berkamu, dia lalu berkata, oke, Adolf, kamu keluar dulu. Biarkan Feroz tunggu sebentar. Adolf pergi dengan patuh. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan suasananya agak menyedihkan. Tamara berkata, katakan saja, ada apa? Erik mengatakan identitasnya dan dendam dengan keluarga Bai. Akhirnya, dan juga mengatakan tentang upaya sia-sia Feroz untuk membunuhnya untuk mendapatkan darahnya. Dalam proses penjabarannya, Erik tidak banyak menggunakan kata-kata, dan sebisa mungkin menggambarkan keluarga Bai sebagai iblis, dan dirinya adalah pahlawan defensif. Tamara terdiam lama setelah mendengar ini.
Untuk apa Feroz mencarinya? Dia sudah berhasil menebaknya. Tamara sadar kembali, apakah kamu yakin, kamu adalah penguasa Zonghai? Erik berkata, asli, lemah sekali. Bagaimana Zonghai bisa jatuh seperti ini? Kalimat Tamara yang tidak disengaja. Terlalu menyakitkan hati orang lain. Jika banyak praktisi seni bela diri di Zonghai mendengarnya, bisa saja mereka akan malu. Kamu takut aku akan menyerahkan kamu ke keluarga Baikan? Tamara sedikit mengerutkan keningnya. Erik berkata, ya. Tamara berkata, kamu menunggu di sini, aku akan pergi menemui Feroz. Tamara sangat lincah, dia berbalik badan dan pergi. Di luar gubuk, di sebuah pavilion. Ronald dan Feroz berdiri di dalamnya dengan hormat, seolah-olah seorang adik laki-laki berhadapan dengan kakak laki-lakinya. Ronald berkata, pemimpin muda Bai, lukamu akhirnya sembuh. Kali ini kita cari Tamara, tapi kita harus menuntut Erik. Jangan biarkan orang ini terus begitu sombong. Feroz berkata mungkin, ya, Selina mungkin sudah melapor kita terlebih dahulu kepada Tamara. Kali ini kami harus menurunkan sikap dan menunjukkan sikap kami. Membunuh dan mengambil darahnya juga untuk diberikan kepada Tamara. Jika tidak, jika Tamara mengira kami memiliki tujuan lain, keluarga Bai akan berada dalam bahaya. Ronald berkata, jangan khawatir, aku akan menggunakan identitas duta bayangan senior untuk membantumu. Fungsi duta bayangan senior di Tamara masih sangat besar. Feroz berkata, kalau begitu mohon bantuannya iya. Ronald berkata dengan percaya diri, pokoknya, kali ini kita harus membuat Erik kehabisan cara. Bayangkan saja, begitu Tamara tertarik dengan Crimson Blood yang ada di tubuhnya, mana mungkin dia masih bisa hidup. Feroz mengerutkan kening, aku sekarang khawatir Tamara ingin melakukan eksperimen hidup dan mempertahankan nyawa Erik. Ronald berkata dengan percaya diri, pemimpin muda Bai jangan khawatir. Jika pemimpin muda tidak membuat pernyataan hari ini, kamu gunakan perjanjian aliansi untuk menekannya. Erik menyinggung keluarga Bai. Menurut perjanjian aliansi, pemimpin muda harus membunuh Erik untuk membalas keluarga Bai. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran perjanjian aliansi, dan nama Tamara akan hancur dan menjadi musuh publik Provinsi Qian. Dia tidak berani. Ketika mengobrol hingga titik ini, kedua pria ini tertawa. Adolf berjalan keluar pada saat ini. Tuan Adolf. Keduanya memberi hormat pada saat bersamaan. Adolf berkata, pemimpin muda ada sedikit urusan, tolong tunggu sebentar. Sejenak kemudian, Tamara berjalan keluar. Keduanya membungkuk lebih dari 90 derajat, senang bertemu dengan pemimpin muda. Tamara sedikit mengangguk, katakan, ada apa? Feroz berkata dengan keras, aku ada urusan besar untuk dilaporkan. Penguasa Zonghai Erik Ling, dia berambisi tinggi, dia menginginkan kekuasaan keluarga Bai aku. Dia sudah berkali-kali beraksi ke keluarga Bai. Dia telah membunuh si 3, si 4 dan si kedua keluarga Bai aku, 4.000 pengawal tentara keluarga Bai juga dimusnahinya. Orang ini beraninya beraksi ke keluarga Bai aku, pemimpin muda, kamu adalah pemimpin muda aliansi seni bela diri Provinsi Qian kami. Sesuai dengan perjanjian aliansi, kami meminta pemimpin muda untuk membantu keluarga Bai untuk membunuh Erik. Ronald berkata, pemimpin muda Bai benar. Erik dari Zonghai terlalu ambisius dan memiliki Fireblood. Awalnya aku ingin bergabung dengan Feroz untuk membunuh Erik dan membawa darahnya ke pemimpin muda. Tapi aku tidak menyangka Erik akan memanfaatkan bantuan Selina untuk berlindung kepada pemimpin muda. Dia mengganggu rencana pemimpin muda. Tapi kami berniat baik, kami mohon pemimpin muda untuk mengurusi masalah Erik, mohon bunuh dan ambil darahnya. Tamara berkata dengan dingin, karena kamu sudah tahu bahwa Erik telah berlindung pada aku, kamu tidak harus datang kepada aku lagi. Dia adalah produk uji aku, hidup dan mati terserah aku dua tidak banyak omong kosong, langsung ditolak dengan tegas. Feroz tiba-tiba menjadi tidak senang, pemimpin muda, Erik dan keluarga Bai adalah musuh bebuyutan hidup dan mati. Menurut perjanjian aliansi,
Pemimpin muda harus memimpin keadilan bagi keluarga baik kami dan mengirim pasukan untuk menaklukkan Zonghai. Meskipun Erik memiliki Fireblood, tapi cukup untuk membunuh dan mendapatkan darahnya saja. Tamara dingin, kamu mengancam aku. Feroz berkata, aku tidak berani, aku hanya mengatakan aturan aliansi. Penguasa Zonghai, Erik Ling, dengan keluarga Bai mempunyai dendam yang dalam. Pemimpin muda, kami keluarga Bai mendukung keluarga Hai sebagai pemimpin selama ini. Kami selalu mengutamakan kamu dalam segala hal, yaitu, kami percaya bahwa keluarga Hai dapat mewakili kepentingan keluarga Bai kami dan melindungi kedamaian keluarga Bai. Sekarang keluarga Bai aku diserang oleh Erik, kamu adalah pemimpin muda. Tapi kamu ingin menjaga Erik di depan umum. Apakah perjanjian itu hanya secarik kertas sampah? Suara itu tidak keras, tetapi membuat suasana menjadi sangat serius. Ini memang cara yang baik untuk memberi tekanan menggunakan perjanjian. Sekalipun Tamara memiliki kekuatan kultivasi yang tak tertandingi, dia dapat mengalahkan banyak orang. Namun kontrak ini ditandatangani oleh seluruh provinsi Qian. Jika Tamara menentang kontrak hari ini secara terbuka, itu akan membuatnya dan bahkan seluruh keluarga Hai menjadi musuh publik provinsi Qian. Benar saja, Tamara ragu-ragu. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab yang begitu besar. Feroz berkata, pemimpin muda, aku di sini hari ini. Ini bukan untuk aku pribadi, Feroz, tetapi untuk seluruh keluarga Bai. Keluarga Bai hanya ingin nyawa Erik. Itu saja. Erik yang berdiri di belakang pintu rumah kayu dengan jelas mendengar percakapan mereka. Feroz terus mengatakan bahwa Erik telah menyinggung wilayah keluarga Bai, dan mendeskripsikan Erik sebagai penjajah, bertindak seolah-olah Erik adalah orang berdosa. Namun bagaimana dengan faktanya? Keluarga Bai lah yang ingin membunuh Erik secara terus-menerus. Apakah kamu, keluarga Bai, yang sangat kejam? Oke. Erik penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia hanya bisa menahannya. Dan yang lebih pentingnya lagi, Erik khawatir Tamara menyerahkan dirinya. Suasana di lapangan sunyi dan mengerikan. Tamara terdiam lama dan berkata, kamu kembali dulu. Aku pertimbangkan dulu sebelum aku memberimu jawaban. Feroz berkata, pemimpin muda, kamu terus saja tidak menyatakan sikapmu, apakah kamu tidak ingin membunuh Erik? Aku hanya ingin mengetahui sikap pemimpin muda itu hari ini juga. Feroz juga merupakan orang yang kejam. Dalam menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti Tamara, dia berani memberi tekanan di depan umum. Tamara tertegun dan tidak mengatakan apa-apa. Feroz melihat bahwa dia tidak berbicara, dan terus menekan, pemimpin muda, apakah kamu tidak takut untuk membuka konferensi aliansi? Jika aku mengangkat masalah ini di seluruh konferensi aliansi, kamu akan dipermalukan. Aku tidak ingin menghancurkannya. Hubungan antara dua keluarga kita. Jika kamu ingin membunuh Erik, pergi dan bunuh saja. Setelah meninggalkan kata ini, Tamara pergi. Ini bisa dianggap sebagai pernyataan. Feroz, sebagai pemimpin muda keluarga Bai, bertanya pada dirinya sendiri apakah kekuatan keluarga Bai yang sebenarnya dikerahkan, Erik akan benar-benar dihancurkan oleh kemampuannya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dua hal. Pertama, Feroz ingin mendapatkan Fireblood sendirian, tetapi Selina mengetahuinya. Dia sangat khawatir Tamara mencurigai keluarga Bai memiliki tujuan lain. Kedua, Erik mencari perlindungan di Tamara melalui Selina, dan Feroz khawatir Tamara akan menjaga Erik. Sekarang Tamara telah memberikan lampu hijau, Feroz bisa pergi membunuh Erik dengan berani. Feroz menghela napas lega, dan tiba-tiba menjadi hormat, pemimpin muda bijaksana. Ronald memegang kedua tangannya dan memberi hormat kepada Adolf, lalu berbalik badan dan pergi. Berhenti. Adolf tiba-tiba berteriak, Tuan Li, apa lagi yang kamu sampaikan? Ronald menghormati. Adolf berkata, apakah kamu dari organisasi arus gelap atau dari keluarga Bai? Seluruh badan Ronald gemetaran, berlutut di tanah dan berkata, Ronald tahu salah, aku selalu adalah orang dari organisasi arus gelap.
Perhatikan kepalamu sendiri, ucap Adolf dingin. Baik, Ronald benar-benar keringatan karena shock. Adolf sudah lama pergi. Ronald perlahan mengangkat kepalanya, lalu berdiri dan bergegas pergi. Aura tekanan dari tubuh Adolf tadi terlalu kuat di studio patung. Tamara mengambil sepotong kayu dan mulai mengukir bunga likoris radiata lagi. Erik berdiri di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasananya tenang dan mengerikan. Tadi Erik berdiri di belakang pintu, dan tentu saja mendengar percakapan dari Feroz di luar pintu. Tamara menyetujui keluarga Bai untuk membunuh Erik. Meskipun ini adalah perkataan di depan muka saja, Erik dapat melihat dari sini bahwa bahkan orang seperti Tamara juga akan terikat dengan perjanjian aliansi. Hidup dan matinya Erik hanyalah bergantung pada satu niatnya saja. Pisau ukir di tangan Tamara terus digerakkan, dan sepotong kayu dengan cepat berubah menjadi bunga likoris radiata, dan kembali pada ukiran terakhir. Dia ragu-ragu lagi, dan akhirnya menyingkirkan bunga likoris radiata, dan berkata, "Erik, apakah kamu takut mati?" "Takut," Erik jawab secara langsung. Tamara berkata, "Kalau begitu tetaplah tinggal di wilayah Terminin. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh keluar. Jika tidak, setelah seni bela diri Provinsi Qian mengetahui keberadaanmu, reputasiku tidak hanya akan hancur, dan aku tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu." Dia mengatakannya dengan tenang. Perjanjian aliansi seni bela diri Provinsi Qian adalah dasar dari keluarga Hai. Aku sebagai pemimpin muda tentu saja tidak boleh mengingkari janji terhadap seni bela diri Provinsi Qian. Jadi jika kamu ketahuan, aku tidak akan melindungimu. Tapi bagaimanapun juga kamu adalah eksperimenku. Aku tidak akan membunuhmu jika itu bukan karena pilihan terakhir. Kamu jalani saja sendiri. Tamara mengatakan keputusannya. Erik menghela napas lega. Oke. Tamara melambaikan tangannya. Dia memberi isyarat kepada Erik untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Adolf masuk, pemimpin muda. Ronald punya masalah. Meskipun dia tidak mengkhianati organisasi arus gelap, tapi dia terlalu dekat dengan keluarga Bai. Dia telah menempatkan kepentingan organisasi arus gelap di belakang keluarga Bai. Tamara berkata, "Biarkan dia. Aku dengar ayahmu Adres telah kembali ke Provinsi Qian." Adres, ketua organisasi arus gelap, ayah Adolf, dan saudara angkat dari Alex. Sejak Adres memimpin organisasi arus gelap, dia telah mengawasi dunia dan mengawasi seluruh Provinsi Qian dari seluruh aspek dengan ketat. Selama ini, untuk mengecualikan para pengkhianat dan menekan lawan mereka, entah sudah berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Aksi membunuh itu membuahkan nama untuk Adres. Di seluruh Provinsi Qian, nama Adres jauh lebih besar dari Tamara. Ketika Alex berada tidak di Provinsi Qian, Tamara mengambil alih semua urusan keluarga Hai. Sekalipun Tamara begitu berkedudukan, dia juga harus berhormat kepada Adres. Adolf berkata, "Ya." Tamara mengeluarkan sebuah kotak dan berkata, "Ini adalah ginseng laut ribuan tahun yang aku dapatkan secara kebetulan. Ini sangat baik untuk praktisi. Aku enggan memakannya. Kamu berikan ia kepada Adres. Katakan saja bahwa kali ini dia pergi untuk mencari tahu tentang berita di luar Provinsi Qian, dan dia sudah bekerja keras. Terima kasih atas kasih sayang pemimpin muda." Adolf mengucapkan terima kasih dengan suara lantang. "Pergilah, kamu juga kembali untuk menemani ayahmu, beberapa hari ini juga tidak perlu datang." Tamara melambaikan tangannya. Tamara adalah satu-satunya yang tersisa di ruang patung yang besar ini. Dia mengambil sepotong kayu dan kembali memahat bunga likoris radiata. Berbalik kepada Erik, dia keluar dan menemukan sebuah istana besar di dekatnya. Dan ada paviliun yang sangat indah. Hanya saja terlalu sepi. Hanya ada Erik di sini. Tamara juga terbiasa hidup sendiri. Sepertinya di balik wanita yang tak tertandingi ini adalah kesepian. Di tempat yang begitu besar, dia malah tinggal sendirian. Erik tidak ada kerjaan dan berjalan di sepanjang koridor istana. Entah kemana perginya Natasha. Erik sangat merindukan wanita ini di dalam hatinya. Meski waktu yang dihabiskan bersama tidak lama,
namun Erik menganggap Natasha adalah orang sejati dan juga cukup adil. Hanya saja tidak tahu apakah ada konflik di antara Natasha dan Tamara. Erik tidak berani bertanya terlalu banyak. Hari-hari setelah ini, tapi apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bersembunyi di taman belakang Tamara selamanya? Dan dengan tenang menjadi eksperimennya. Erik khawatir tentang masa depannya. Dengan karakter Erik, dia tentu saja tidak mau menjadi kelinci percobaan, apalagi bersembunyi di tempat ini selamanya. Tapi keluar dari hal semacam ini tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, dan perlu dilakukan secara perlahan. Sambil berjalan, Erik tidak tahu seberapa jauh dia pergi. Setelah melewati Kolosseum, dia akhirnya sampai di sebuah kuil sakral. Larut malam, lampu masih menyala di sana. Erik penasaran dan masuk ke dalam. Kuil sakral ini tidak besar, tetapi sangat indah, dan sudah berumur tua hingga bisa terasakan. Ratusan lampu minyak masih menyala, menerangi aula leluhur. Begitu dia melangkah masuk, Erik merasakan aura tegas dan dia menjadi serius. Ada kepala manusia yang diukir di lantai aula, tetapi seiring berjalannya waktu, kepala manusia ini menjadi sangat kabur. Setelah melewati aula, selanjutnya adalah altar. Di bawah altar, ada sebuah pembakaran dupa, dan 3 gumpalan emas yang terletak di lantai di sebelah pembakar dupa. Nama yang ditempatkan di atas sana seharusnya adalah leluhur keluarga Hai. Aku juga akan sembah dulu. Erik menyalakan sebatang dupa dan membungkuk dengan hormat. Melihat ke atas, Erik menemukan ada 9 tempat di altar, dan di setiap anak tangga ada beberapa kartu. 1 tingkat mewakili 1 generasi. 9 tingkat mewakili warisan keluarga Hai, yang telah melewati 9 generasi. Setiap orang yang terdaftar adalah orang yang pernah berkontribusi besar bagi keluarga Hai. Yang lebih mengejutkan bagi Erik adalah ada kartu roh yang familiar di atasnya. Pada tingkat keempat, di posisi paling kiri, ada sebuah kartu roh dengan nama Zaini Hai. Zaini Hai, Guru Zaini. Erik langsung mengaitkan kedua nama itu. Semakin dipikirkan, Erik semakin yakin bahwa Zaini Hai ini adalah Guru Zaini. Erik menganalisis dengan cara ini karena 2 alasan. Pertama, namanya terlalu mirip. Guru Zaini awalnya memang berasal dari keluarga Hai, ini masuk akal. Kedua, dari analisis kronologis, tingkat keempat adalah 4 generasi di atas Alex. Itu juga kebetulan terjadi pada periode 200 tahun yang lalu, dan waktunya persis sama. Bukankah Guru Zaini dibunuh oleh keluarga Hai? Mengapa keluarga Hai meletakkan kartu spiritualnya di aula leluhur? Erik terkejut. Menurut kabar yang Erik pelajari di Zonghai, Guru Zaini berasal dari keluarga Hai. Namun pada akhirnya dia berhadapan dengan keluarga Hai dan menjadi musuh bebuyutan keluarga Hai, dan akhirnya mati di tangan keluarga Hai. Seharusnya wajar saja bagi keluarga Hai untuk mencabik-cabik Guru Zaini. Bagaimana mungkin menempatkan nama Guru Zaini di aula leluhur? Tidak peduli seberapa murah hatinya keluarga Hai, namun juga tidak mungkin seorang pengkhianat dan musuh bebuyutan memasuki aula leluhur. Jadi, apa yang terjadi di sini? Guru Zaini menciptakan Zonghai, nenek moyang dari semua seni bela diri di Zonghai. Jika hubungan Guru Zaini dengan keluarga Hai tidak bermusuhan, atau mungkin masih ada makna mendalam selain dari penampilan bermusuhan, maka Erik tidak berani berpikir lebih jauh lagi. Provinsi Qian ini sungguh adalah tempat yang sangat misterius. Dapat dikatakan bahwa semuanya dari Zonghai adalah pencapaian dari Provinsi Qian. Setelah beberapa saat, Erik merasa lega dan melihat riwayat keluarga pada kotak dupa. Beberapa keluarga besar akan menyusun silsilah dan sejarah keluarga dari keluarga mereka sendiri. Dan sejarah keluarga silsilah ini sangat tebal, nyaris seperti kamus. Erik mengambil silsilah dan hendak membacanya. Pada saat yang sama, ada suara langkah kaki di luar pintu. Ada orang. Erik melihat sekeliling, dan akhirnya bersembunyi di bawah kotak dupa. Tak lama kemudian, Tamara masuk dari luar. Menyusul, ada seorang pria berusia 80 tahunan dengan rambut beruban. Erik melihat dengan seksama,
terlihat bahwa lelaki tua itu mengenakan gaun abu-abu, dia terlihat gagah dengan gaya Konfusianisme. Aura di tubuhnya sedalam laut. Dia pasti adalah orang yang luar biasa. Keduanya pergi menyembah dupa dan membungkuk. Pria tua berjubah itu membungkuk dalam-dalam, lalu dia bangkit dan berkata kepada Tamara, "Hari-hari ini ketika aku tidak berada di Provinsi Qian, aku telah membuat pemimpin muda mengambil alih semua urusan Provinsi Qian. Kamu sungguh kerja keras." Tamara mengatakan, "Tuan Su terlalu berlebihan, kali ini kamu pergi keluar untuk mencari jejak ayahku. Kamu telah pergi selama bertahun-tahun. Apakah kamu menemukan jejak ayahku?" Orang tua di baju lengan panjang itu mengatakan, "Aku hanya tahu bahwa pemimpin mengejar Raja Beruang ke Gunung Lanos saat itu dan tidak pernah kembali. Aku memasuki Gunung Lanos, tapi tidak bisa mendekati hingga ke pedalaman gunung dan hanya bisa kembali tanpa hasil. Aku benar-benar malu karena belum menemukan jejak pemimpin sejauh ini." Tamara menghela nafas dalam-dalam, "Oh, aku tidak berguna. Tuan Su, kamu jangan seperti ini. Kamu adalah orang yang penting ayahku. Semua fondasi keluarga Hai masih harus bergantung pada Tuan Su." Tamara berkata dengan sopan. Su tua berkata, "Aku dengar Adres juga kembali." Pemimpin muda bahkan berinisiatif untuk memberinya ginseng laut ribuan tahun. Tamara berkata, "Adres telah memimpin organisasi arus gelap selama banyak tahun. Dia masih sedikit takut ketika ayahku ada di sana. Kemudian, ayahnya menghilang dan Adres semakin lancang. Bahkan aku tidak juga dianggapnya. Aku masih harus nurut kepadanya." Tuan Su berkata, "Aku masih mendengar bahwa pemimpin muda keluarga Bai, Feroz Bai berani menggunakan perjanjian aliansi untuk menekan pemimpin muda." Tamara berkata, "Iya, organisasi arus gelap berkomplotan dengan keluarga Bai, Feroz berani mengancam aku di depan umum. Dia pasti didukung oleh organisasi arus gelap." Tuan Su menghela nafas. Di Provinsi Qian, ada 3 sungai yang bersatu dan 5 sisi bersambung. Ini adalah titik temu penting 8 kota. Kekuasaan dari dunia persilatan sangatlah rumit di sini, dan mempengaruhi seluruh provinsi 3 sungai. Pemimpin muda masih begitu muda sudah harus memimpin Provinsi Qian, ini sungguh menyulitkan kamu." Tamara berkata dengan tegas, "Sejak leluhur pendiri keluarga Hai, itu telah diturunkan melalui upaya 9 generasi. Fondasi dari 9 generasi ini tidak boleh hancur di tanganku." Tuan Su berkata, "Pemimpin muda adalah jenius, tetap rendah hati. Kamu adalah talenta berbakat yang sulit ditemui ratusan tahun. Kamu pasti bisa memimpin seni bela diri Provinsi Qian. Tuan Su, kamu juga hitungannya setengah guruku, jadi kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini." Tamara melambai, kabar bahwa ayah aku belum kembali, akan segera menyebar. Berita ini tidak bisa dirahasiakan. Keluarga Yun, keluarga Bai telah berencana terhadap keluarga Hai sejak lama, ditambah lagi kawasan Jiangnan Provinsi Li juga terus pasang mata kepada kita. Sebulan kemudian, itu adalah pertemuan Liga Seni Bela Diri selama 10 tahun sekali. Ayah aku masih belum kembali. Aku khawatir mereka ini akan menekan keluarga Hai. Tuan Su berkata, "Ya. Keluarga Hai sangat tidak stabil sekarang. Masalah internal dan eksternal banyak. Marsial Liga Seni yang akan diselenggarakan 1 bulan kemudian akan menguji keluarga Hai. Jika pemimpin muda dapat mengendalikan seluruh situasi, keluarga Hai dapat terus bertahan untuk sementara waktu. Jika pemimpin muda tidak dapat mengendalikan seluruh situasi, keluarga Hai bisa saja mulai mundur." Tamara berkata, "Jadi, aku ingin segera menembus tingkat jembatan Tongyun sesegera mungkin. 1 bulan kemudian, jika aku tidak bisa melangkah lebih jauh di tingkatan jembatan Tongyun dan menembus batas master seni bela diri, Hai keluarga benar-benar mungkin punya resiko dihancurkan." Tuan Su berkata, "Pemimpin muda tinggal perintahkan jika ada hal yang memerlukan aku. Awasi Adres. Sudahlah jika dia membuat masalah di Provinsi Qian, tetapi dia tidak boleh diizinkan untuk berkomplotan dengan kawasan Jiangnan." Kata Tamara, "Ya, aku akan mengawasinya sekarang. Pemimpin muda, berhati-hatilah." Lao Su bangkit dan berpamitan.
Begitu Tuan Zu pergi, Tamara menatap kotak dupa. Apakah kamu adalah seekor anjing? Kamu begitu suka bersembunyi di bawah sana. Atas master seni bela diri, hai keluarga akan dihancurkan. Su Lao berkata, pemimpin muda dikirim, perintah saja. Lihatlah Li Hanfeng. Tidak lebih dari untuk menimbulkan gelombang di Provinsi Qian, tetapi dia dan kawasan Jiangnan Provin tidak pernah diizinkan si Li berkolusi. Tamara berkata, ya, aku akan menatapnya sekarang, pemimpin muda, berhati-hatilah. Lao Su bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Begitu Tuan Zu pergi, Tamara menatap kotak dupa, apakah kamu seekor anjing? Suka bersembunyi di bawah kotak dupa begitu banyak.